Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marnia dari kelas reguler A, Prodi Pendidikan IPA FMIPA UNM angkatan 2020. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu judul dari praktikum biosistematik, yaitu berjudul fungi dan lichen. Tujuan dari praktikum ini yang pertama ialah untuk mengenali beberapa anggota dari fungi dan lichen, sedangkan tujuan yang kedua adalah untuk membedakan tiap-tiap takson yang berdasarkan tanda-tanda yang ada pada struktur anatomi maupun morfologi yang menyusun klasifikasinya. Jadi, kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan fungi dan lichen. Fungi merupakan salah satu dari 5 kerajaan kingdom makhluk hidup, yang mana berisi makhluk hidup uniseluler maupun multiseluler yang memiliki struktur khusus yang disebut dengan hifa. Nah, jamur ini berdasarkan bentuknya terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah jamur atau mushroom. Contohnya ialah jamur tiram. Ia bersifat makroskopis dan multiseluler. Makroskopis berarti dia dapat diamati secara langsung tanpa menggunakan alat bantu seperti mikroskop. Selain itu, ia tersusun lebih dari satu sel, makanya dinamakan multiseluler. Jenis yang kedua ada yang dinamakan kapang atau mold. Contohnya ialah Rhizopus oryzae yang berada pada tempe dan Rhizopus oligosporus yang dapat ditemukan pada roti. Sifat dari mold ini atau kapang ialah mikroskopis dan multiseluler. Ia berukuran mikron sehingga kita memerlukan bantuan alat seperti mikroskop untuk mengamati struktur dari kapang. Selain itu, ia tersusun lebih dari satu sel, makanya dinamakan multiseluler. Sedangkan jenis yang ketiga ada yang dinamakan Yeats atau khamir. Contohnya ialah Saccharomyces cerevisiae yang memiliki ciri atau sifat mikroskopis dan uniseluler. Berbeda dengan dua jenis fungi lain yang pertama, fungi ini tersusun hanya dari satu sel dan memiliki sifat mikroskopis. Jadi kita memerlukan alat bantu untuk melakukan pengamatan pada khamir. Selain itu, berdasarkan bentuk, terdapat klasifikasi berdasarkan spora seksual pada fungi, yang mana terdapat 5 divisi, yaitu Oomycota yang memiliki spora oospora, yang kedua ada Ascomycota yang memiliki spora ascospora yang berasal dari ascus, yang ketiga ada Zygomycota memiliki spora zygospora, yang keempat ada Basidiomycota yaitu memiliki spora Basidiospora yang berasal dari Basidium, sedangkan yang kelima ada yang dinamakan Deuteromycota. Deuteromycota ini merupakan jenis fungi yang spora seksualnya sampai saat ini belum diketahui. Selanjutnya terdapat lichen. Lichen ini merupakan hasil simbiosis antara fungi dengan alga, yang mana berdasarkan bentuk, lichen terbagi menjadi 3 jenis, yaitu crustos, folios, dengan fructicos. Crustos memiliki bentuk pipi rata dan umumnya lebih halus dibandingkan dengan 2 tipe lichen lainnya. Nah, lichen ini tipe crustos melekat pada substratnya. Sedangkan untuk jenis yang kedua atau jenis folios, yang mana folios ini memiliki bentuk seperti daun yang mengkerut. Makanya dinamakan folios karena berasal dari kata folium yang berarti daun. Berbeda dengan tipe crustos, folios ini tidak melekat pada substratnya. Hal tersebutlah yang membedakan antara tipe crustos dengan folios. Yang ketiga ada fructicos. Fructicos ini berarti memiliki bentuk seperti semak. Jadi ia memiliki bentuk yang lebih abstrak dibandingkan dengan 2 tipe lichen lainnya. Nah, tipe semak ini contohnya ialah Usnea sp. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai reproduksi dari salah satu jenis fungi, yaitu jenis jamur atau mushroom. Lebih tepatnya berasal dari divisi Basidiomycota. Basidiomycota ini diawali dengan reproduksi seksual, yaitu peleburan antara hifa homokaryotik. Biasanya proses tersebut disebut dengan plasmogami. Hasil dari plasmogami adalah sel yang berinti 2 atau dinamakan dikaryotik. Nah, sel berinti 2 tersebut akan berkembang menjadi miselium. Miselium tersebut akan berkembang menjadi tubuh buah pada Basidiomycota. Nah, dinamakan basidiokarp. Basidiokarp tersebut akan menghasilkan
struktur reproduksi yang dinamakan basidium. Basidium tersebutlah yang akan menghasilkan basidiospora yang merupakan jenis spora pada Basidium mycota. Nah, basidiospora tersebutlah yang akan melanjutkan proses reproduksi secara aseksual pada jamur. Nah, pembahasan selanjutnya ialah mengenai salah satu jenis spesies dari fungi dan lichen. Dari fungi, maka saya akan menjelaskan mengenai Rhizopus oryzae. Nah, Rhizopus oryzae ini teman-teman dapat temukan pada tempe, yaitu memiliki struktur hifa yang berwarna putih. Nah, Rhizopus oryzae ini berasal dari divisi Zygomycota dan memiliki ordo dari Mucorales dengan famili Mucoracea dengan genus Rhizopus dan memiliki nama spesies Rhizopus oryzae. Nah, Rhizopus oryzae ini memiliki ciri-ciri multiselular atau tersusun lebih dari satu sel dengan sifat lain mikroskopik atau hanya dapat diamati dengan menggunakan alat bantu mikroskop. Nah, Rhizopus oryzae ini memiliki tipe spora sporangium yang dinamakan dengan zygospora karena ia termasuk dalam divisi Zygomycota. Selain itu, Rhizopus oryzae memiliki akar kembara dan memiliki kolumella yang tidak pipi. Rhizopus oryzae ini dapat kita temukan pada makanan fermentasi seperti tempe yang biasa kita makan. Selanjutnya mengenai lichen, saya akan menjelaskan salah satu jenis dari lichen yaitu Usnea sp. Usnea sp ini berasal dari divisi Ascomycota dari kelas Lecanoromycetes dari ordo Lecanorales, famili Parmeliaceae dan genus dari Usnea sp. Nah, Usnea ini merupakan hasil simbiosis antara fungi jenis Ascomycetes dan alga hijau yaitu Chlorophyta. Nah, Usnea ini memiliki bentuk yang seperti semak, jadi ia tergodong dalam lichen tipe Fructicos. Selain itu, Usnea ini memiliki percabangan dikotom atau pencabangan yang menggarpu. Selain itu, Usnea juga memiliki rhizene dan memiliki alat perkembangbiakan yang letaknya berada pada ujung. Selain itu, juga memiliki embelan pada talus.